Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Elsa Sylvia. Buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you, selamat menonton. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balikan lagi sama aku Elsa Sylvia. Dan salam kenal juga nih ya buat teman-teman yang mungkin baru banget nonton ke channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bahas untuk salah satu sunscreen yang memang baru banget keluar ya dari brand Skintific, dimana aku emang cocok banget pakai moisture gelnya, terus sama tonernya yang emang aku gunain ketika skin barrierku lagi butuh perhatian gitu guys. Jadi emang kalau fungsi dari si sunscreen ini sendiri itu difokuskan untuk kulit sensitif dan juga memperbaiki serta merawat skin barrier. Jadi ini penampakannya dari Skintific Barrier Protect Serum Sunscreen. Jadi kalau untuk serum protection ini sendiri itu ukurannya 30 ml seharga 96.000. Itu pun kemarin aku beli di e-commerce ketika dia lagi ada diskon gede banget gitu. Harganya sekitar kayak 150 ke atas gitu loh sebenarnya, tapi dia ada diskon sekali lagi. Kalau misalnya kalian mau ikut purchase itu silahkan langsung masuk aja ke description box aku di bawah, itu udah ada link belanjanya, kalian silahkan langsung purchase aja. Nah, jadi di sini untuk kandungan utamanya itu ada ceramide dan juga ada hyaluronic acidnya guys. Kalau untuk perlindungannya sendiri ini udah broad spectrum protection ya. Jadi dia udah aman melindungi dari UVA, UVB, bahkan sinar blue light sekalipun. Dia diperkaya dengan SPF 50+ dan juga PA++++. Jadi ini emang aman banget dan sangat melindungi kulit wajah kita. Tadi kalau untuk kandungan utamanya dia ada ceramide dan hyaluronic acid ya. Jadi kalau untuk ceramide sendiri dia fungsinya adalah untuk mengembalikan skin barrier yang mengalami kerusakan dan juga melindungi skin barrier. Kemudian kalau untuk hyaluronic acid sendiri itu fungsinya adalah untuk mengunci kelembaban yang ada di kulit guys. Jadi yang aku senang dari serum ini, dia bukan hanya melindungi wajah kita dari sinar matahari, tapi dia juga mengandung serum itu tadi ya, ceramide dan juga hyaluronic acid untuk fokus ke skin barrier. Dimana emang jarang banget ya sunscreen yang ada kandungan itu. Terus dia juga diformulasikan di Kanada dengan TTE ya untuk teknologinya. Jadi ada Trilogy Triangle Effect yang dia memiliki precise active ingredients yang bisa secara intensif menghidrasi dan juga membuat calming ya dalam kulit, dan pastinya bisa melindungi skin barrier kita. Untuk tambahan ingredientsnya ya, selain dari ceramide dan juga hyaluronic acid, dia juga ada tocopherol acetate yang dia tuh sebenarnya kayak vitamin E gitu, yang fungsinya bisa sebagai antioksidan dan juga untuk melembabkan kulit ya guys. Kemudian ada kandungan yang namanya ectoin yang dia fungsinya adalah untuk anti-aging dan juga anti polusi, karena kebanyakan kita juga aktivitas di luar ya. Nah jadi ketika aktivitas di luar kita nggak bisa mengontrol juga nih polusi untuk masuk ke kulit kita. Jadi dengan adanya kandungan ectoin kita nggak perlu khawatir bahwa polusi ini bisa merusak kulit. Ada juga kandungan allantoin sebagai anti-inflamasi dan juga soothing agent. Terus ada juga bisabolol yang dia fungsinya sama kayak allantoin, dan ada sodium hyaluronate yang sebagai agent untuk melembabkan kulit. First impressionnya itu hampir-hampir mirip kayak skin aqua gitu loh guys, karena emang aku kan seneng banget pakai yang skin aqua karena teksturnya itu cair gitu ya. Cuman kalau dari Skintific ini dia teksturnya agak lebih kental sedikit dibandingkan dengan skin aqua gitu. Tapi kalau untuk daya resapnya itu juga sama, terus dibaurinya juga gampang banget, enak banget. After feel-nya itu ketika dipakai itu kulit nggak greasy sama sekali, terus dia nggak ada yang namanya white cast. Hasil akhirnya itu dia nggak berminyak gitu, cuman kulit ini kayak tetap terhidrasi. Saran aku buat teman-teman yang emang punya kulit kering ya atau super kering, itu sebelum pakai sunscreen ini itu bisa kalian tambahkan pakai moisturizer sesuai dengan preferensi kalian ya. Kalau misalnya kalian nyamannya tambah moisturizer agak banyakan ya ditambahkan aja gitu. Tapi kalau untuk aku kulit combination to oily, sunscreen ini itu bisa udah cukup menghidrasi banget dan dia nggak menyebabkan minyak aku itu keluar banyak gitu. Jadi dia juga bisa mengontrol minyak yang ada di kulit wajah aku. Dia juga ketika aku pakai itu nggak ada bau yang tercium sama sekali, jadi emang aman banget. Apalagi ini juga dikhususkan untuk kulit sensitif ya. Terus dia juga kalau misalnya dipakai di sekitar mata, karena emang area mata ini kan juga butuh dilindungi dengan sunscreen ya pastinya, itu nggak ada sensasi perih sama sekali menurut aku. Nah ini perbandingannya, ini aku pakai di awal ya guys, terus habis itu aku pakai selama 2 jam sebelum reapply. Itu hasilnya dia nggak ada peeling ya, jadi aman banget kalau misalnya kalian mau pakein sama make up gitu, nggak terasa tebel juga. Nah kalau untuk cara apply sunscreennya sendiri itu sama ya kayak sunscreen biasanya, kita pakai 2 jari gendut gitu. Cuma di sini aku nggak langsung aku apply semuanya karena aku lebih nyaman kalau misalnya aku pakainya tap-tap satu persatu. Jadi kalau misalnya satu jari udah habis, baru deh setengah jarinya aku layerin di kedua kalinya ya di wajah aku. Terus nanti sisanya itu bisa dibuat leher guys.
Oke, jadi sekarang saatnya aku review ya. Jadi mulai dari strong point-nya dulu. Aku ngerasa ketika aku pakai si sunscreen dari Skintific ini, untuk kulitku yang kombinasi too oily, aku merasa nggak perlu pakai lagi moisturizer karena emang udah terhidrasi. Terus tadi ya, ketika impressionnya dipakai ke wajah itu nggak ada bau, nggak ada perih di mata, nggak kusem, nggak peeling, itu juga merupakan hal yang positif buat aku. Karena sunscreen ini bakal nyaman banget dipakai, apalagi tambahnya adalah no white cast. Nah, selanjutnya dia itu udah broad spectrum protection plus dia ada perlindungan untuk sinar blue light ya guys. Jadi blue light ini emang biasa kita dapat dari radiasi sinar handphone juga bisa, sinar TV juga bisa gitu. Yang emang untuk zaman sekarang kan nggak bisa kita kontrol ya, nggak mungkin juga kita tiap hari nggak lihat HP gitu. Tapi dengan penggunaan sunscreen ini, radiasi blue light pun itu bisa dihalangi. Untuk daya serap ya, menurut aku itu juga lumayan cepat gitu ya. Dan dia itu enak kalau misalnya kalian mau tambahkan make up di atasnya, karena dia nggak peeling ya guys. Jadi ini kan untuk kulit aku tipenya adalah combination too oily. Jadi dengan penggunaan si serum sunscreen ini, itu aku nggak perlu menambahkan moisturizer dalam skincare rutin aku gitu, karena dia bener-bener udah melembabkan. Jadi aku kayak di pagi harinya itu cukup penggunaan face wash, kemudian aku pakai toner, habis itu serum, langsung deh ditimpa pakai si sunscreen ini doang. Dan itu emang udah cukup melembabkan banget sih. Ini menurut experience aku pakai produk ini. Jadi kalau untuk yang weak point, menurut aku yang pertama, dia itu dari ukurannya itu kecil banget guys, kayak 30 mili gitu loh. Nah, jadi segininya tangan aku. Dia itu bakal cepet habis, apalagi kan kita bakal reapply sunscreen itu tiap 2-3 jam sekali ya. Mungkin nanti ya next time si Skintific ini bisa keluarin produk sunscreen yang ukurannya jauh lebih gede daripada ini, dan ini tuh bisa kayak digunakan lebih ke travel size gitu loh, karena dia sangat handy, gampang banget dibawa kemana-mana. Tapi kalau untuk ukuran daily sunscreen kayaknya perlu bikin yang lebih gede ketimbang yang ini deh. Terus yang kedua untuk kekurangannya menurut aku adalah produk ini itu nggak mudah ditemukan. Cuman kalau di toko kosmetik gitu-gitu yang tersebar gitu ya, itu masih belum, karena produk ini kayak eksklusif gitu ya. Jadi kalian bisa cari di drugstore tertentu. Terus juga yang paling ada tuh pastinya di e-commerce-nya si Skintific Official gitu. Jadi emang produknya ini terbatas. Nah, sama ini yang ketiga itu dari segi kemasannya aja sih guys. Kayak di bagian yang berwarna emas itu aku coba gores-gores gitu ya pakai kuku, dan itu kayak cepet hilang gitu loh untuk warnanya. Jadi kayak lebih mempengaruhi ke penampilan aja sih menurut aku dari segi printing ya. Tapi selebihnya produk ini worth it banget sih. Nah, yang terakhir itu aku mau ngasih tips ke kalian terkait dengan penggunaan sunscreennya. Jadi ini banyak teman-teman yang sempat bertanya juga gitu ya di kolom komentar gitu, kenapa sih ketika aku pakai sunscreen itu tiba-tiba aku kayak keluar beruntusan dan juga jerawatan gitu. Kalau aku sendiri ketika penggunaan sunscreen di pagi atau siang harinya, itu ketika sore menjelang malam atau malam sebelum tidur, aku tuh selalu double cleansing ya guys. Jadi kayak memastikan bahwa memang kotoran-kotoran yang sebelumnya mengendap di pori-pori aku itu bener-bener bisa keluar dengan baik, itu ya dengan double cleansing gitu. Jadi dengan penggunaan micellar water, kemudian nanti dituang ke kapas. Nah, kapas ini akan membantu mengangkat kotoran-kotoran atau debu yang ada di wajah. Bahkan ya, aku sebelum cuci wajah dan aku double cleansing, padahal aku nggak kemana-mana, cuman pakai sunscreen aja di rumah ya, sama beberapa skincare lainnya, itu tuh kayak kapas aku tuh udah kotor gitu loh. Jadi itu menandakan bahwa memang banyak banget nih debu yang menempel di wajah kita. Yang khawatirnya ketika kita cuman pakai face wash aja, itu nggak maksimal dalam membersihkan kulit wajah kita, apalagi pori-pori gitu. Jadi usahakan double cleansing ya setelah kalian pakai sunscreen di sore harinya. Yang kedua, sunscreen ini kan emang udah merupakan basic skincare ya guys. Jadi kalian kayak wajib banget memasukkan yang namanya sunscreen ini ke AM rutin kalian atau ke skincare pagi kalian. Itu udah wajib banget ya. Kalau step-stepnya itu yang terakhir. Jadi yang pertama kalian pakai face wash, terus habis itu yang kedua kalian pakai toner, essence, serum, moisturizer, itu terus bisa kalian tambahkan juga nih si sunscreennya gitu. Yang terakhir, karena memang kulit kita terpapar sinar matahari dan juga keringat ya, pastinya bahan kimia yang ada di dalam sunscreen ini juga akan meluruh juga nih seiring waktu. Jadi wajib yang namanya reapply ya guys, setiap 2-3 jam sekali. Nah, jadi itu tadi ya guys untuk review Skintific Barrier Protect Serum Sunscreen-nya dari aku. Mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian benar-benar suka sama video ini, untuk klik dulu tombol like-nya. Dan buat kalian yang mungkin mau request kira-kira next video aku mau bahas apa, itu bisa langsung kalian masukkan komentar kalian ke kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan. Sekali lagi, terima kasih banyak udah nyempetin nonton video aku, dan see you on my next video. Bye!